dari Selasa, Rabu, Kamis, mereka merapatkan, ya kan? Sampai seperti itu ya? Iya, di Cianjur ternyata didapatkan informasi di Tukul ini ketemu sama dukun. Telepon saya atau WA saya, Pak, kami butuh pertolongan ke rumah sakit. Nah, ini mobil patroli saya bisa seperti ini menjadi penolong dan memberi solusi. 24 jam. 24 jam. Kemudian kok misalnya di rumah, Pak, saya nggak ada beras, misalnya. Kan sampai seperti itu? Iya. Iya. Kan kebutuhan pangan paling hakiki. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. 10 Maret 2023 lalu menjadi peristiwa kelam bagi dunia pendidikan di Kota Bogor. Seorang siswa tewas karena dihabisi siswa lainnya. Polisi bergerak cepat menangkap 2 dari 3 pelaku yang melakukan aksinya. Dan terakhir, otak pelaku berinisial ASR alias Tukul juga berhasil diungkap. Seperti apa kisah pengungkapan di balik kesuksesan penanganan kasus ini? Sudah bersama saya Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Kang Widi. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pengungkapan kasus ini. Atur pisan. Ya, senyumnya agak lebih enak ya. Alhamdulillah. Lebih enak tidur ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Kapolres, ini menjadi atensi. Semua orang melihat detik demi detik, hari demi hari perkembangan kasus ini. Sebelum saya masuk ke bagaimana ini bisa terungkap, saya kembali dulu flashback ke 10 Maret 2003 lalu. Bagaimana ketika Pak Kapolres menerima laporan itu, apa yang dilakukan pertama oleh jajaran waktu itu? Yang pertama, waktu itu saya menerima informasi dari Kapolsek Bogor Utara bahwa terjadi penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia di Simpang Pomat. Bogor Utara, di mana saat itu ada pelajar yang baru selesai melaksanakan ujian, pulang bersama teman-temannya, kemudian melintas di median jalan dan tiba-tiba dibacok. Bercucuran darah dan meninggal dunia tidak jauh dari median jalan tersebut. Kemudian saya langsung ke TKP dan juga ke rumah sakit. Di situ saya bertemu keluarganya, kemudian melihat jenazah dari almarhum, dan kemudian segera saya konsolidasikan semua tim untuk melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap pelaku. Demikian. Dan tidak lama setelah peristiwa atau beberapa hari kemudian, 2 pelaku berhasil ditangkap saat itu ya, berinisial MA dan S. Ya, 2 pelaku berhasil ditangkap. Namun sebelum itu saya bertemu dengan keluarga dari almarhum di rumah sakit dan saya berkomitmen dan menyampaikan bahwa yang pertama turut berduka yang mendalam dan kemudian kita akan tangkap pelakunya. Dan kemudian juga saya datang ke rumah almarhum korban, melihat kondisi keluarganya, kemudian dari tetangganya juga, dan juga menyampaikan bahwa komitmen kita untuk menangkap pelakunya. Kemudian kita lakukan pengejaran terhadap pelaku oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota, kemudian dengan Polsek Bogor Kota tentunya, Bogor Utara. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, 2 pelaku itu dari 3 pelaku, itu kita amankan di daerah Banten. Di daerah Banten. Iya. Jadi kronologisnya ketika pelaku, ini
dari awalnya, hal ini diawali dari ada 3 pelaku. Yang pertama Bani, yang kedua Salman, yang ketiga Tukul. Bani ini yang di dalam video tersebut duduk di depan motor, yang mengendarai motor. Kemudian dia yang memiliki motor dan juga penyedia gobang, penyedia alat senjata tajam yang untuk melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia. Yang kedua Salman. Salman ini yang duduk di tengah. Dia ikut, dia menyertai, dia mengetahui, ya. Kemudian membuang alat bukti tersebut. Yang ketiga si Tukul yang melakukan pembacokan. Dan si Salman yang tengahnya juga mukul korban, tapi pakai topi, tapi nggak kena. Iya. Kemudian berawal sebelum kejadian tersebut kan hari Jumat kejadiannya. Seninnya ini si Bani ini mendapatkan tantangan via IG dari lawannya. Senin sebelumnya ya? Senin sebelumnya. Ya? Iya. Jadi ini Jumat, nah, Seninnya ini ada provokasi lewat IG ya terhadap si Baninya dari lawannya yang inisialnya Ambon. Jadi seorang siswa juga. Siswa di tempat pelaku sekolah? Bukan. Oh, dari tempat sekolah korban? Iya, jadi ini ada dua aliansi sekolah. Iya. Ini aliansi sebut saja ya X atau A. Yang ini aliansi B. Ya ini memang bebuyutan nih, berantem, bermusuhan dari dulu. Nah, kemudian karena si Bani ini ya mendapatkan provokasi dari si Ambon ya. Dengan si Bani ini nempelin fotonya di wilayah teritorialnya si Ambon ini. Si Ambon kan merasa ya teritorial kok diacak-acak sama si karena ada fotonya dia dan nantang lah lewat IG gitu. Nah, si Bani merespon, oke gitu kan. Tapi saat itu tidak direspon langsung karena badannya lagi nggak enak si Bani ini. Kemudian pas enak dari Selasa, Rabu, Kamis mereka merapatkan, ya kan? Sampai seperti itu ya? Iya. Sampai ada rapat segala ya mereka? Ya, ngajak. Si Bani ini ngajak Salman, ngajak si Tukul. Ada nih tantangan kayak gini. Ayo kita. Dan 3 orang ini memang bersahabat ya? Bersahabat dan satu kelas. Satu kelas. Rumahnya nggak berjauhan di wilayah Bogor Kabupaten. Terus habis itu malam itu mereka merencanakan, kemudian paginya mereka mencari si Ambon itu. Sebenarnya sasarannya itu. Iya, sebenarnya sasarannya si Ambon, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu, akhirnya dicari sasaran lain. Berarti sebenarnya si 3 pelaku ini sudah mapping tuh dari pagi? Dari pagi. Udah nyari. Bolak-balik di situ? Iya, nyasar lah. Misalnya ya, menyisir ya. Pelaku sebenarnya udah tahu aja si orang yang berinisial Ambon itu. Oh sudah tahu. Ya, cuman nggak tahu, nggak ketemu. Nggak ketemu saat itu, pas hari Jumat itu. Hari Jumat itu. Akhirnya karena nggak ketemu, dicarilah yang memiliki aliansi sekolah dengan seragam yang sama. Oh, ini dari sekolah ini loh. Dari ini menurut pelaku nih ya. Dengan ciri baju, celana warnanya ini. Oh, ini adalah pihak lawan. Sahabat gitu. Gitu. Jadi random pada akhirnya. Random, karena ini nggak ada, kalau secara pribadi ya, nggak ada itu permusuhan, masalah, gesekan, friksi, nggak ada sebelumnya. Karena saya tanya kepada keluarga korban, waktu itu di rumahnya, anak ini baik, sering ngaji kalau malam Jumat, baiklah, di lingkungan itu baik terhadap anak ini. Gitu. Terus habis itu dibacok, kemudian tidak jauh dari TKP itu, dari almarhum meninggal dunia, kemudian setelah rumah sakit. Setelah kejadian itu bagaimana teman-teman atau tim dari penyidik ya, dari kepolisian pada akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa ini kelompok ini? Nah, ini ketika si 3 pelaku setelah melakukan aksinya, mereka ke sekolah. Masih sempat sekolah ya? Sekolah, karena mau ujian. Mau ujian. Nah, karena tahu dicari polisi, si 3 pelaku ini kabur. Kabur.
karena pas Jumatan juga. Nah, kabur langsung pergi. Kemudian ya kita identifikasi. Kemudian berdasarkan analisa. Motor si pelaku ada di sekolah juga ya? Iya, kita amankan. Di situ ya. Iya. Oke. Termasuk alat bukti untuk kejahatannya di mana? Iya, jadi ya motor, baju korban, visum korban. Ya, untuk senjata tajamnya? Senjata tajam kita temukan di sekolah aja? Di sekolah? Itu jadi di sekolah itu ada warung, nah, ada masjid juga lah di situ. Nah, kemudian warung itu tempat biasa mereka nongkrong. Nah, sajamnya, gobangnya dibuang tidak jauh dari situ. Oke. Kita temukan berdasarkan informasi dari 2 orang yang kita amankan itu. Pada akhirnya mengkerucut kepada 3 pelaku dan 2 dari 3 pelaku akhirnya bisa ditangkap di daerah Banten. Banten ya. Dua-duanya di daerah Banten. Dua-duanya di Banten. Ya. Itu berdasarkan informasi dari memang yang dikumpulkan oleh tim penyidik. Betul. Ya. Seperti itu. Dari berbagai sumber. Ya. Oke, Pak Kapolres, dari 2 itu kan cukup lama prosesnya untuk mendapatkan tukul ya? Iya. Upaya yang dilakukan jajaran, khususnya dari Satuan Reskrim saat itu, sampai akhirnya bisa tukul terungkap, kan kita mendapatkan cerita banyak juga. Tukul sempat ke sini, ke sini. Dan akhirnya kejelian petugas bisa menangkap yang bersangkutan di Jogja. Tapi proses awalnya seperti apa sih? Ya, kita menggali semua informasi, semua kemungkinan kita cek dari berbagai sumber. Didapatkan informasi dari ASR Rastukul ini ke Cianjur setelah dari Bogor. Dari Cianjur, kemudian dari tim berangkat ke sana lah ya? Tim berangkat ke sana. Cianjur, kemudian di Cianjur ternyata didapatkan informasi di Tukul ini ketemu sama dukun. Ketemu sama dukun. Ya, dukun ini biasa ditemui oleh Tukul sebelum Tukul tawuran. Jadi emang udah dukun langganan? Udah dukun langganan. Jadi setiap akan tawuran, Tukul ke situ. Tukul ke Cianjur. Ke Cianjur, ke dukun itu? Iya, ketemu dukun itu. Supaya kebal. Meminta ilmu kebal. Termasuk dalam pelarian kemarin? Kalau pelarian kemarin khusus supaya nggak ketangkep Pak Polisi. Ya. Sampai kepikiran seperti itu ya? Iya, ini dari keterangan yang dapat dari Tukul. Yang bersangkutan. Dari situ ke Cianjur, ketemu dukun? Ketemu dukun, ya berupaya supaya Tukulnya nggak ketangkep polisi. Nah, dari situ Tukul ke terminal Rambutan, Kampung Rambutan. Dari Cianjur dia balik lagi ke Jakarta, ke terminal Rambutan? Iya, untuk lari ke Jogja. Kenapa tujuannya Jogja? Jogja dipilih karena biaya hidupnya murah. Makanya bukan karena ada saudaranya di sana? Enggak ada di sana saudara. Jadi si Tukul ini sudah mampu merasionalisasi. Dari kacamata Pak Kapolres atau dari kacamata pihak kepolisian, remaja berusia 17 tahun bisa merekonstruksi sebuah upaya pelarian itu sebenarnya apa ya yang terjadi dalam? Ya artinya bisa menganalisa di usia sedini sedini dari Tukul ini ya dia sudah mampu pertama mengelabui, mengaburkan jejak-jejak dari pelariannya. Dengan segala sumber daya yang ada, dia berusaha untuk mengelabui petugas, kemudian supaya tidak terdeteksi, kemudian melarikan diri ke tempat yang sesuai kemampuan dia, karena dia berpikir juga, oh ini Jogja biaya hidup murah, sehingga dengan segala yang dia mampu, ya berharap dia bisa survive di situ. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi tersebut, kita cek Jogja, ya. Kemudian kita berkoordinasi sama kepolisian setempat, sama Polresta Yogyakarta, sama Polsek juga, berusaha mempersempit daerah penyelidikan dan penyidikan kita di Jogja tersebut. Ya. Ya, tentunya kita tidak mau daerah pengamatan kita, observasi kita menjadi keruh. Ya. Oleh karena itu ya kita main
main senyap ya kan, di mana keberadaannya sambil mengumpulkan informasi. Nah, kemudian pada saat pertama kita datang sama 10 hari di Jogja, ini belum membuahkan hasil. Jadi tim itu berangkat sebenarnya ada tim yang 10 hari awal. Iya, sudah ada informasi. Sudah ada informasi keberadaan Tukul itu di Jogja. Iya, sudah ada keberadaan informasi ke sana, tim, kemudian ya mengumpulkan informasi, ya kan, terkait keberadaan Tukul. 10 hari awal belum membuahkan hasil, kemudian tim pun kembali ke Jakarta untuk mempositifkan, mengumpulkan semua bahan informasi, karena memang bahan keterangannya dan informasinya sangat minim sekali, karena si Tukul ini mengaburkan keberadaannya. Dia dengan cara namanya diganti dengan Dian dalam setiap. Dian. Iya. Oh, sempat dia mengaku namanya Dian. Iya. Kemudian tinggalnya di masjid, ya. Kemudian di terminal. Iya. Berpindah-pindah seperti itu. Nomaden. Ya. Berpindah-pindah ya, seperti itu. Nggak pernah ngaku dia nama aslinya siapa dan lain sebagainya. Makanya dia juga kerjanya di tempat-tempat yang tidak membutuhkan KTP dia, ya kan? Kalau misalnya KTP dia dicek gitu ya dia akan ketahuan. Artinya bahwa dia ketika lari mulai dari dia melakukan aksi kejahatannya itu, dia lari, dia melepas identitasnya ya. Dia melepas identitasnya. Tidak membawa alat komunikasi segala macam. Ya, tapi mereka yang bersangkutan sempat berkomunikasi nggak dengan pihak keluarganya? Sempat berkomunikasi sama ibunya. Ya. Menggunakan? Ibunya sama lewat temennya.